Pulang, pulang. Promole tak ketuman. Lek, video apa? Lek? Itu kita. Ini jagung mana sana? Apa namanya nih? Papeda. Cilusis. Oh, cilung. Cilok gulung ini, pakai sosis. Cilusis. Oh, cilusis katanya. Cilung sama sosis. Iya, Mas. Ya, itu namanya cilusis. Nah, ini ya. Ada bolongannya, Mas ya. Kalau malam cis. Berapa itu? 2000. Ya, 1000, Mas. Ya. Oh. Enggak 2000 ya? Enggak 1000. Sahabat Ewasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tro, angin dek lah, Tro. Lagi. Oh, cabe. Oke, hari gue saking dapat subscribe. Oh, subscribe enggak bayar gratis. Dapat tuh lah video ini. Gratis di subscribe. Enggak bayar gratis. Rifki. Ini jualan apa ini? Ini Mestro ini. Siapa namanya ini? Saya Mestro. Mestro. Jualan apa ini? Jualan papeda. Papeda. Telur puyuh. Sama apa itu? Sama sagu. Sagu apa ini? Sama sagu. Mana papedanya ini? Ini masih belum laku. Oh, masih belum ada ya. Ini apa ini? Ini adonan papeda, apa ini? Ini terang bulan. Oh, terang bulan ya. Ya. Pakai apa? Coklat. Ya, kalau terang bulan pakai Oh, coklat. coklat. Terang bulan apa? Kue leker ini. Terang buli. Kata siapa terang bulan ini? Nek mari tuku muli. Muli, oh gitu. Bikin nama sendiri ta. Beda. Ini apanya ini? Mancuri, itu yang beli Oh mancuri. iya, itu es itu. Es apa itu namanya itu? Es mancur, es apa namanya ya? Kalau ini cilusis. Sosis. Cilusis. Berapa ini kalau ini? 1000. Satu porsi 1000, murah ini ya. Nah, kalau kurang Ini beli lagi. ini apanya ini? Apa ini? Gulali. Loh, gula lagi ini nih. Anu tahu gula ya. Nah, pakai Pakai gulali. gula bukan coklat. Gulali dunia. Biasanya kan pakai coklat itu ya. Manisnya. Nah, ini ada yang beli nih. Ya. Dalam jiwa. Nah, ini ada yang beli nih. Ini. Ada dosa. Hop. Nah, beli apa ini? Beli apa ini? Beli apa? Oh, terang Oh, bulannya. beli Ini terang. berarti ya, ini ya. Terang Ya, bulan ini katanya. terang buli. Terang bulan. Kalau kata saya leker ini. Kan enggak sama. Masa? Kalau kue leker tipis. Tipis. Kalau ini Kalau ini tebal. tebal. Namanya terambuli. Mari mangan teraman, ambil mari mangan muli. Oh, di WC gula gitu. Enggak pakai coklat ini. Pakai coklat, Mas. Langsung gula biasa ya. Iya, Gula sama pasir, pakai gula pasir Mas. sama coklat. Iya. Enggak pakai pisang, enggak pakai pisang. Nggak pakai pisang, Mas. Harganya 1000, Mas. Nggak nututi, Mas. Pakai coklat anu. Iya, coklat Batangan ya. Ya, Pakai coklat batangan. Nah, mancuri. Lo gini aja udah. Udah, Mas, udah mateng, Mas. Kalau Udah, ditarik ya. gini lah. Udah. Ya, Mas. Berapa itu? Berapa itu? 1000, Mas. Enak murah itu. Iya, Mas. Enak banget itu. Ini habis berapa kilo ini sehari ini? Kalau ini 1 kilo, Mas, satu hari, Mas. Satu hari ya? Satu hari atau pas satu malam? Satu hari. Satu hari aja ya? Iya, Mas. Malam-malam nggak jual? Oh, malam-malam anu, Mas. Jual kopi susu, Mas. Ya itu. Mana anunya katanya jual papeda katanya. Bu, nggak papeda. bawa. Oh itu Oh, ini ada bawa, di dalam. Mas.
Ini telur. Kalau telur telur ya. kalau di bawah jadi 2 telur. Mancuri. Oh, ini Oh, mah mencuri kalau katanya. Mancuri mah. Itu beli esnya ini. Mau ambil sendiri Apa, sepatunya iya, itu. ambil sendiri apa? Enak itu, Oh, ambil beli sendiri. cilusis. Apa telur apa dok? Sosis. Ini nak. Apa itu? ini mah Telur pakai ini telur, mantega. Apa Mas. namanya? Papeda ini, papeda Ya ini. mas, papeda mas, Ya, pakai papeda. telur puyuh mas. Jadi di sini jual dua macam ini, papeda Oh sama bukan 2 macam mas, Tiga ya, 3 macam. Apa Sama- kasih apa pedas apa? esnya itu. Oh jagung manis mas. Kamu beli apa sayang? Oh cilusis, ingin kembaliannya saya cilusis. Awas mercon, dar. Nah itu ambil sendiri tuh ya. Iya mas, mancuri mas. Kalau dikasih vitamin C mas, kalau sakit mata Oh, biar kasih anu. mas. Ada vitaminnya ya? Oh ada vitamin C-nya mas. Ini mas. Kok materi ya? Kamu apa deh? Pakai telur. Oh, papeda. Oh cilusis mas. Agak. Nah, Pakai kalau- telur apa itu? Oh kalau ini telur ayam mas. Oh, ayam Iya. jadi dua macam ya. Bisa pakai ayam, bisa, Bisa telur pakai ayam, kalau ayam itu nyucuk mas. Jagung manis nak? Ijo Berapa apa? itu? Berapa itu? 1.000 mas. Ayo cilusis. Aku pedas itu. Oh, bukan Iya. pedas mas, pedis. Mana itu mas? Setelahnya kok hilang mas. Aduh mas. Kalau yang coklat itu jangan hilang mas. Banyak yang Oh, perlu. jatuh itu ya. Hmm. Kalau buaya darat itu mas perlu coklat. Itu udah buaya darat. Adah. Wis, udah. Ini. Aku. Uang kepeng ini. Ini dapat ngamen. Oh, dapat ngamen. Dari anak-anak 1.000. Wah. Aduh, udah banyak dapatnya uang ini. Kalau anak-anak kasihan sama Baru saya. datang padahal ini. Dikasih uang Ya. 1.000. Aduh. Waduh. Jatuh. Jatuh ke bawah. Tadi jual di mana ini? Tadi pagi. Oh, saya tadi pagi jual di SD Rawa Gempol. Rame di sana ya. Ya alhamdulillah dapat uang receh sebanyak 20.000. Mau beli apa itu? Ini mau beli beras. Sama apa ya? Oh, sama ikan. Ikan apa Ikannya biasanya? tahu sama tempe. Bukan ikan kalau tahu itu. Bukan ikan. Kata Mas itu bukan ikan kalau tahu. Tahu itu hanya hati ayam. Bukan hati putih. Kalau ikan ya ikan dok-dok itu mas. Bukan ikan dok-dok. Ini apanya kok ditaruh di sini nih? Oh, ini keju. Enggak takut kesangkut kan? Enggak ditaruh di Nah, dalam ini sini. keju kalau kurang licin bisa kasih keju biar licin. Nah, ya. Kalau punya Aduh. kamu kebelet silakan ke sungai. Jangan ke kamar, ke sungai. Ini masih full ini, full semua ini. Wah, iya, full semua itu. Ini. Baru datang ini sudah. Ini baru datang, tadi pagi sudah habis 10 Ngisi botol, lagi, Oko. sekarang kali 2 botol. Nah. Laris tadi. Di Ya, Rawa kan? Gempol tadi. Iya, kalau kau mau makan coklat ini buat kamu aja dah. Nggak usah Sama bayar. sama apa? Coklat. Coklat Gratis. aja itu. Hah. Manis asin itu. Oh, ini manis nis. Manis ya? Ya, manis. Nah, kalau seorang gadis kalau makan ini ya tambah cantik, tambah manis nis. Ya. Gitu. Itu senyum-senyum itu ceweknya itu. Kalau itu senyum-senyum Iya. karena itu ada kocok-kocoknya gitu. Itu yang punya es kocok. Nah, kalau malam ya ngocok.
Kalau saya kalau Nggak kurang nanti ini anu coklatnya itu. oh, enggak Iya. kurang, ada yang Nggak bawa mau lagi. saja beli. Oh, beli di 25. satu batang itu. Ya, satu batang 25. 25. Itu tinggal seperempatnya, separuhnya itu. Oh, ini cuma tinggal 10% lah. 10%, nggak sampai seperempat itu. Enggak, cuma 10%. Nah. Ini kok nggak diikat ini di belakang. Enggak bisa itu karena itu ada talinya. Jatuh nanti. Ada jatuh. Kalau punya es kocok itu tidak mungkin jatuh karena itu dia punya kreseknya itu gede. Seperti itulah peraganya yang punya es kocok dari Gondang Wetan. Tarik sis. Awas mercon. Aduh mas, kursinya mas, rejet mas. Monggo. Halo, monggo Pinara. Awas. Silakan Mercon dar. Awas mercon. Ini pedes mas. Kasih bon cabe mas. Bon cabe aku pedas ini. Iya, Mas. Kalau bon cabe ini. Kalau ini pedas, pedas banget Mas. ini. Manis gula mas. Mau beli apa mas? Enak ya, Bang. Oh, susu Kembaliannya sewa. katanya ini. Ini mas kembali 1.000 mas. Nah, sama-sama mas. Ini kok gak ada anunya ini, gak dikasih Apa, anu. Mas? Aku kasih bon cabe ini. Aku iki. Bentar mas. Entot. Ono ya iki tak ada lagi. Masih ada, tinggal nanti- satu. Aku lek. Ayo mas, pelip. Bikin lagi nanti kalau udah habis itu. Iya mas, bikin peling mas. Aduh, itu aduh. Laris ini. Disobek mas. Biar Mana gede tolong? mas. Ngomong deh. Terang bulan itu ya. Iya, Anak Mas. tolol. Ben lek apa boleh? Oh ojo kabeh no mas. Koncone ndak pare mas. Pro video nih. Enggak. Dari apa? Berita TikTok. Aduh mas. Aduh. Kosong mas. Kosong. Mas. Mau beli apa kamu mas? Red. Awas, mercon. Dia. Ini yang jual terang bulan nih. Aduh. Terang bulan apa peda itu? Panas mas. Mau panas lagi ya. Terang bulan. Aduh kok di anu itu. Iya mas. Kalau Digosok-gosok kamu- ya. Digosok mas. Kalau ada. ada metekonya jelek mas. Enggak anu ya, gak rapi, gak apa itu Iya, gak Mas. bagus ya. Bagus mas. Ini 1.000 mas, yang 1.000. beli cantik mas. Oh cantik, mana yang beli nih? Oh ini, yang ini cantik juga ini. Oh yang ini ganteng. Oh Mas. ganteng, nggak cantik ya. Ya yang itu Jawa Timur cantik Oh juga. yang timur cantik mas. Manis itu ya yang timur itu. Ya. Manis mas seperti gula mas. Seperti gula, Kamu beli apa sayang? seperti gula batu. Oh beli Nah, itu. kerambulin mas. Seperti gula batu manis itu. Kan mas, kamu keliru mas. Seperti apa? Gula bopong. Nah itu senyum-senyum ini, nggak ketahuan orang itu senyum-senyum Iya itu. mas. Beli berapa Pak? Anu ini 2.000. 1.000, Mas. 1.000 ya, murah ini. Iya mas. Pakai coklat ini. Kalau ini mas ya di mulut panas Oh, mas. panas ya, kalau Di perut langsung. Anget mas. Oh, kalau langsung dimakan itu ya? Iya mas panas. Panas ya. Iya mas. Mbak mana yang mana? Oh itu. Apa? Oh cilusis mas. Ini mau beli juga ini katanya. Oh iya mas sebentar dulu mas. Iya. Kamu pedes Oh. nah. Papedai tapi pakai telur ayam ini. Iya mas. Pakai Kalau telur ayam pakai- sama sosis mas. Oh kalau telur ayam sama sosis ya. Oh iya mas. Kalau telur puyuh gak usah anu. Oh iya enggak mas. Enggak ya. Satu saya mas. Sama harganya ya. Iya mas. Kalau jatuh bangun enggak apa-apa mas. Dibantal mas. Waduh. Laris anunya ini Iya papedanya ini. mas. Kan ini makanan tradisional mas.
Itu ada yang beli tuh. Ini ada yang beli nih. Beli apa ini? Papeda apa anu ini? Leker. Ini bukan papeda, Mas. Apa ini? Nah, namanya cilusis. Cilung. Cilung ini. Pakai telur ini ya? Iya, Mas, telurnya Telur. banyak sekali, Mas. Iya, masih banyak ini. Nah, Baru datang ini telurnya ini. Mas jangan ngedit aja. Kalau Mas punya perhatian silakan turunkan harga. Kalau Mas cuman gitu aja ada perlunya. Pulang. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang pulang. Pulang yaitu merupakan suatu kata kerja yang sinonimnya kata pulang diantaranya adalah berbalik, kembali, rujuk atau kembali, dan lain-lain. Di antara anjuran wajib pulang dari bepergian yaitu apabila laki-laki menemui seorang wanita lalu ia memikat hatinya, maka dianjurkan segera balik atau kembali pulang. Seperti halnya perintah dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW, diceritakan kala itu Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan rambut masih basah setelah mandi jenabat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jika di antara kalian menemui seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah pulang datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga disunahkannya segera pulang dalam bepergian. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian telah selesai dari tujuan kebutuhan bepergiannya atau safar, maka hendaknya dia kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini bahwa segera kembali ke rumah dan keluarganya itu agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika safar di luar. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksud dari hadis ini adalah sunnahnya menyegerakan kembali pulang ke keluarganya setelah menunaikan semua tugas atau hajat. Hendaknya jangan menunda dengan melakukan hal yang bukan menjadi tugas atau tujuan safar. Sedangkan hal yang dimakruhkan pulang kembali ke rumah menurut para ulama yaitu seorang suami dimakruhkan untuk pulang dari bepergian jauh sedangkan datangnya secara tiba-tiba di malam hari, apalagi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, istilah sekarang buat surprise. Kalaupun terpaksa pulang di malam hari, dianjurkan untuk menyampaikan kabar terlebih dahulu, apalagi zaman sekarang sudah canggih. Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitab Nailul Autar bahwa hikmah dilarangnya musafir mendatangi istri pada malam karena kemungkinan ia mendapati istrinya yang tidak menyadari kedatangannya, sehingga ia tidak siap membersihkan diri dan bersoleh. Rasulullah SAW melarang suami pulang ke rumahnya menemui istrinya di malam hari. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah dia mendatangi istrinya. Berilah kabar terlebih dahulu agar wanita yang ditinggalkan suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis di atas ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa larangan ini berlaku bagi yang bepergian lama dan datang mendadak tanpa pemberitahuan. Sedangkan musafir yang sudah memberitahu sebelumnya maka tidak termasuk dalam larangan ini. Akan tetapi jika safarnya dekat dan istrinya pun mengharapkan kedatangannya pada malam hari terang beliau, maka pulang malam pun boleh. Begitu pula jika telah ada informasi awal yang memberitahukan kedatangannya kepada istri dan keluarganya, hal ini pun tidak mengapa. Juga riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Nabi SAW membenci seorang suami pulang dari safar kepada keluarganya pada malam hari. Hadis Rahul Bukhari nomor 5243. Juga Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian pulang safar di malam hari maka usahakan jangan pulang kepada keluarga kalian larut malam, sehingga para istri bisa membersihkan rambutnya dan bersisir terlebih dahulu. Hadis Rahul Muslim nomor 715. Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan asbabul wurud dalam kitab Al-Ishabah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW yang melarang pulang safar di malam hari, yaitu telah beberapa hari sahabat itu bepergian. Di malam ini ia pulang ke Madinah dan langsung menemui istrinya. Betapa kaget dirinya. Ternyata ada seseorang yang bertubuh tinggi besar tidur di samping istrinya. Ia langsung menghunus pedang dan berniat menebas orang itu. Untungnya ia terlebih dahulu mencolek istrinya dengan pedang tersebut dan bertanya, siapa orang ini? Ini fulana, si tukang sisir. Ia tadi mendandaniku dan karena terlambat pulang, ia menginap di sini, jawab sang istri. Alhamdulillah. Hampir saja ia melakukan kesalahan fatal jika saja tidak bersabar dan langsung menebas pedangnya ke orang tersebut, yang ternyata adalah perempuan tukang sisir. Paginya usai sholat subuh, sahabat ini menghadap Rasulullah dan menceritakan kisahnya semalam. Rasulullah SAW lantas bersabda, jika salah seorang dari kalian lama bepergian, janganlah ia mendatangi istrinya di malam hari. Hadis Rahul Ahmad. Untuk itulah pentingnya memberitahukan kedatangan pulang ke rumah, sementara ia istri bisa mempersiapkan menyambutnya dengan suasana tempat yang bersih, harum dan rapi. Istri dalam keadaan prima, cantik jelita, sudah berdandan dan siap menyambut suaminya dengan baik. Sungguh istri yang mampu menyebarkan aroma wangi kasih sayangnya, perhatiannya dan cintanya kepada suaminya adalah gudang emas yang tak ternilai harganya. Juga Islam pun mensunahkan untuk mensegerakan berhubungan sekembalinya suami dari bepergian jauh dan lama. Untuk itulah mengapa ketika Abu Thalhah pulang dari berjihad, Ummu Sulaim menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya ke tempat tidur meskipun saat ini anak baru saja meninggal. Ummu Sulaim melupakan kesedihannya kehilangan putra dan tidak ingin suaminya terpikirkan kabar duka itu hingga kehilangan gairahnya. Justru karena kesabaran inilah keesokan harinya Rasulullah mendoakan keberkahan bagi keduanya. Di sisi lain, anjuran kita tidak boleh pulang waktu malam hari. Juga Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengurangi keluar rumah di malam hari. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kurangilah keluar rumah di malam hari karena sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki makhluk hewan melata yang diutus di waktu tersebut. Hadis Abu Dawud nomor 5016 dihasankan oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Allah Subhanahu wa berfirman dalam Quran surat Al-Falaq agar kita berlindung dari keburukan yang ada di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ghasiqin idza waqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, sehingga kita perlu menjaga diri agar tidak kelayapan keluar malam kecuali adanya alasan syar'i. Berikut istilah pulang kampung halaman yang dilakukan oleh orang-orang perantauan yang merindukan kampung halamannya.
Walaupun ia susah payah dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, termasuk biaya ongkos kendaraan fisik yang sehat dan dengan segala persiapan dan bekal yang akan dibawanya, karena untuk melakukan perjalanan yang panjang. Begitu juga yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Bapak Adam dan Ibunda Hawa, juga anak-anak cucunya berjuang mencari bekal amal soleh untuk pulang kampung halaman, termasuk permohonan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah dilanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Bapak Adam dan Ibunda Hawa rindu kampung halamannya surga yang penuh dengan kenikmatannya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alam dunia ini bukanlah tempat kita menjalani kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Akan tetapi kehidupan di muka bumi ini adalah tempat persiapan mencari bekal perjalanan untuk kembali pulang ke rumah kampung halamannya nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa, yakni surga yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan untuk bisa kembali pulang ke kampung halaman itu dan tidak tersesat ke dalam jurang api neraka kita haruslah memiliki petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah kitab yang tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga dalam riwayat hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Hadis Rawal Hakim. Ibarat Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebuah peta petunjuk, maka para sahabat Nabi dan para tabi'in, yaitu para alim ulama yang soleh, adalah targetnya kita dalam memahami peta petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk meniti jalannya para sahabat dan tabi'in dalam memahami agama Islam yang sempurna ini, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran As-Sunnah, juga dengan memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis, beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Mereka semua di dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Mereka bertanya, siapakah mereka golongan yang selamat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Hadis Tirmidzi dan Al-Hakim. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menerima taubat atas anak-anak cucu Adam telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri karena banyak melakukan kedurhakaan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya selama yang berdosa itu bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Sungguh dialah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bagi orang-orang yang sesat dan keluar dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jurang api neraka. Sedangkan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan kembali pulang ke kampung halaman nenek moyang Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, yaitu surga yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aku atau Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan atau surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu istilah frasa kata pulang ke rahmatullah atau telah pulang ke rahmatullah yang biasanya digunakan dalam pengumuman atau ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kata pulang tersebut yaitu secara lafziah berarti kembali atau meninggalkan dunia, sedangkan rahmatullah yang berarti rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hidup di dunia ini memiliki batas waktu atau takdir umur kita yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa lama kita untuk tinggal di muka bumi ini sudah ada ketentuannya. Kalau sudah datang ajal tidak bisa lagi diundur atau dimajukan. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia, atau sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya atau karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi atau karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya atau karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang diwajibkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertobat kembali menghadap kepada Allah sehingga saat datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian adalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Semua yang bernyawa pun akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada Kami kamu kembalikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk. Tidak ada yang bisa menolak atau menghindarinya. Dengan menyadari hal ini, seorang muslim seharusnya selalu bersiap diri dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat tersebut yakni dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kalian berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Barang siapa yang selalu taat kepadanya, maka dia akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberikan pahalanya dengan penuh. Sedangkan proses tercabutnya nyawa atau kematian manusia akan diawali dengan hal yang menyakitkan yang disebut sebagai sakaratul maut. Imam Al-Ghazali bahkan berpendapat bahwa sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan dalam perut seseorang. Kemudian seseorang laki-laki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang tersangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tercobek? Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qaf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق إليك كما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Orang yang sudah meninggal sejatinya tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang yang masih hidup di dunia ini. Akan tetapi sementara itu terdapat riwayat lain yang menerangkan tentang orang yang sudah meninggal dapat bertemu dengan yang masih hidup melalui mimpi. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya roh orang yang hidup dan orang yang mati bertemu dalam mimpi.
Mereka saling mengenal sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan roh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan roh orang yang masih hidup ke jasadnya. Hadis tersebut berlandaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang roh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah roh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan roh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di samping itu, setelah kematian manusia tidak akan bisa mampu mengelak akan apa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dalam menafsiri ayat tersebut bahwa esok di hari kiamat orang kafir dan orang munafik akan mengingkari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Bahkan mereka bersumpah pada tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mulut mereka sehingga tidak bisa berbicara lagi. Lalu tangan mereka yang diperintahkan untuk berbicara dengan disaksikan oleh anggota yang lain. Juga Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juga menjelaskan bahwa lisan orang musyrikin kelak di hari kiamat akan dikunci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan mereka yang akan berbicara dan paha bagian kaki kiri mereka yang akan menjadi saksinya atas kemaksiatan yang telah dilakukan semasa hidup. Jadi bagi orang Islam yang beriman juga beramal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya ketika ia meninggal dunia yang fana ini, mereka akan dimasukkan ke golongannya orang-orang yang soleh. Mereka mendapatkan tempat yang terpuji yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan abadi, kemuliaan dan kehormatan, yaitu surga, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un
Sadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu surga-surga Adn yang mereka masuki, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalamnya surga itu mereka mendapat segala yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyat Al-Auliya, Ibnu Munabbi pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangun sebuah rumah di langit ke-7 yang disebut Al-Baidah. Di rumah itulah roh orang-orang mukmin berkumpul. Jika ada penduduk dunia yang meninggal dunia, roh-roh itu pasti akan menyambutnya dan bertanya kepadanya tentang kabar dunia, sebagaimana seorang perantau bertanya tentang keluarganya apabila ia kembali kepada mereka. Proses pulang dan perginya roh atau jiwa, yaitu ketika sakaratul maut, ruh mulai melepaskan diri dari tubuh melalui mulut dan hidung. Setelah malaikat Israel mengeluarkan ruh tersebut dari tubuh melalui mulut dan hidungnya, ruh oleh malaikat Israel ke langit dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'ahul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul Azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Setelah itu roh bertemu dengan malaikat yang bertanya tentang iman dan amal berdasarkan amalnya selama hidup di dunia. Setelah itu roh ditempatkan sesuai amalnya di alam barzah, dan roh tersebut menunggu hari kiamat. Dari Al-Barra bin Azib, ia menceritakan, kami sedang mengurus jenazah di Baqi Al-Warqad. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau, dan di atas kepala kami hinggap seekor burung. Kemudian beliau menghadap ke arah jenazah itu dan berdoa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba atau mukmin jika akan menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, para malaikat turun kepadanya dan cahaya muka mereka seperti sinar matahari. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu datang dan duduk di dekat kepalanya atau hamba mukmin. Seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan-Nya. Maka roh itu keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar rohnya, setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangannya atau malaikat maut. Sebentar saja, langsung mereka ambil dan diletakkan di kafan. Dari jenazah tercium semerbak aroma misik atau kasturi paling wangi yang ada di bumi.
Lalu para malaikat membawa roh itu naik. Mereka melewati sekumpulan malaikat. Sekumpulan malaikat itu berkata, "Betapa harumnya roh ini." Para malaikat pembawa roh itu berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama terbaik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka, maka langit itu dibukakan baginya. Ia atau hamba mukmin diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga langit tempat bersemayam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Tulislah kitab hambaku ini di Iliyin dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan dalam tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka." Maka roh mukmin itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat atau Munkar Nakir datang dan mendudukkan jenazahnya. Dua malaikat itu bertanya, "Siapa rohmu?" Ya hamba mukmin menjawab, "Robku adalah Allah." Malaikat itu bertanya kembali, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Ia menjawab, "Beliau adalah Rasulullah SAW." Dua malaikat kembali bertanya, "Apa yang engkau ketahui tentang Al-Quran ini?" Ia menjawab, "Aku membaca kitabullah, maka aku beriman kepadanya dan aku benarkannya." Kemudian ada penyeru yang menyeru dari arah langit, "Hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakanlah salah satu pintu surga untuknya." Maka hamba itu didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Makamnya dilapangkan sejauh mata memandang, dan ia didatangi seorang laki-laki berwajah menawan. Pakaiannya indah dan baunya harum. Malaikat itu berkata, "Bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu gembira ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Hamba itu bertanya, "Siapakah engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan." Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal soleh yang engkau lakukan." Hamba itu berkata, "Ya Rob, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali pada keluargaku, hartaku." Dalam hadis serupa juga disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada akhir riwayat dikatakan roh orang kafir akan mengeluarkan bau busuk dan dikatakan padanya, "Rasakanlah siksaan hingga kiamat datang." Di samping roh-roh orang yang beriman akan mengeluarkan bau wangi yang semerbak juga jasadnya utuh itu pun mengeluarkan aroma wangi layaknya baru meninggal dunia sesuai hadis yang sahih. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 10 golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Itu 1. Para nabi, 2. Para ahli jihad fisabilillah, 3. Para alim ulama yang menegakkan kalimah Allah, 4. Para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam, 5. Para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, 6. Imam atau pemimpin yang adil dan menegakkan syariat Allah, 7. Muadzin yang tidak meminta imbalan, 8. Wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak serta senantiasa taat pada perintah Allah, 9. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama, 10. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman yang senantiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Sedangkan selain dari 10 golongan tersebut, jasadnya akan jadi abu atau kembali jadi tanah dalam kuburnya sesuai hadis Nabi SAW. Seluruh
atau bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya lah ia dengannya lah ia dirakit kembali. Hadis riwayat Muslim. Mengenai Illiyin dan Sijjin yang disebut di atas tadi itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab bahwa Illiyin adalah sebuah tempat di langit ke-7, yaitu sebuah tempat dikumpulkannya roh orang soleh. Sedangkan Sijjin adalah sebuah tempat di bumi ke-7, yaitu bumi yang paling bawah, dan disitulah dikumpulkannya roh-roh orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan sekali-kali begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar atau tersimpan dalam Sijjin. Benar Allah atas segala firman-Nya. Kemudian dalam ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Shadaqallahul azim. yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Benar Allah atas segala firman-Nya. Alam kubur atau alam barzah adalah tempat bagi manusia setelah meninggal dunia sebelum akhiratnya dibangkitkan saat setelahnya kiamat. Sedangkan peristiwa kedatangan hari akan didahului terlebih dahulu oleh gempa bumi yang hebat. Planet-planet bumi bertabrakan dan semua ciptaan akan mengalami kekacauan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqan fis samawati wa fil ardi illa man Allah summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitkanlah kembali manusia dari alam kubur atau alam barzah. Ruhnya dikembalikan lagi ke tubuh tersebut. Ketika itu berkumpullah di mahsyar. Inilah saatnya Allah akan menghakimi seluruh umat manusia atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dosa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qist liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Benar Allah atas segala firman-Nya. Kemudian setelah itu yaumul hisab atau hari perhitungan. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dan akan ditanyai tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di bumi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Setelah itu adalah Asy-Syirat. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap manusia untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberangi jembatan dengan mudah, sedangkan orang yang jahat akan jatuh ke neraka. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pulang kembali masuk ke dalam surga melalui pintu-pintunya surga. Surga yang penuh dengan segala kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya, karena disitulah kampung halaman Bapak Adam dan Ibunda Hawa sebelum diasingkan ke planet bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina fi jannatin wa na'im. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi al-wasilah bertambahnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang-orang yang ahli surga atau para penghuni surga, yaitu orang-orang yang balik ke kampung halaman Bapak Adam dan Ibunda Hawa dalam keadaan selamat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalam.
sebentar Mas. Waktunya sudah habis Mas. Habis ya, udah Iya, masuk Mas, ini. Sudah masuk Mas. Udah masuk mau pulang ini. Iya Mas, itu Mas janda Mas. Janda itu. Mas. Aduh Mas. Gak ke jualan di Semambung? Enggak Mas. Mau kemana kamu? Karupu. Oh Karupu. Tutup ya? Mau pulang? Mau pulang? Aduh. Mau pulang apa mau pergi nih? Mau jalan-jalan masih mau pindah? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya, enak jalan-jalan ini.